Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan momok inflasi bahan pangan termasuk beras, daging, dan telur jelang bulan Ramadan dan Lebaran 2024. Mantan pejabat Bank Dunia ini mengimbau agar semua pihak tidak terlena dengan inflasi pangan yang mulai menunjukkan kenaikan. Pada Februari 2024, Badan Pusat Statistik telah mencatat inflasi pangan bergejolak telah mencapai 8,47% secara tahunan. Data BPS mencatat rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas beras dan juga mencakup rata-rata dari semua wilayah di Indonesia per Februari 2024 sebesar Rp15.157 per kilogram di tingkat eceran. Harga itu merupakan angka tertinggi dalam 2 tahun terakhir atau sejak 2022. Sementara itu, harga beras premium dan medium pada 7 Maret 2024 terpantau turun tipis Rp10 hingga Rp20, masing-masing di Rp16.490 dan Rp14.320 per kilogram. Bank Indonesia mencatatkan posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 144 miliar dolar Amerika Serikat per akhir Februari kemarin. Realisasi ini turun dibandingkan dengan posisi pada akhir Januari 2024 sebesar 145,1 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional, sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Presiden Joko Widodo menilai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM layak mendapatkan perhatian besar. Hal ini mengingat jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta dan menyumbang ke PDB ekonomi sekitar 61% serta penyerapan tenaga kerja mencapai 97%. Oleh karena itu, pemerintah turut mendorong UMKM melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Usaha mikro mendapatkan bunga 3% dan 6% untuk usaha kecil. Jokowi menambahkan pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi bunga KUR senilai Rp48 triliun. Ia menyebutkan jika angka ini dibuat untuk waduk dapat membangun sekitar 40 waduk. Sementara itu pada 2023, rasio non-performing loan KUR relatif terjaga pada level 2,03%, posisi 30 Oktober 2023. Total debitur baru KUR sebanyak 1,92 juta debitur atau 70% dari total debitur KUR 2,7 juta debitur. Pidato Gubernur The Federal Reserve atau The Fed Jerome Powell memberikan petunjuk penting soal kapan pemangkasan suku bunga akan dilakukan. Powell mengatakan Bank Sentral dapat menurunkan suku bunga tahun ini. Powell juga mengatakan Bank Sentral ingin melihat lebih banyak data untuk memutuskan kapan waktu yang tepat untuk memangkas suku bunga. Secara keseluruhan, pidato tersebut tidak memberikan landasan baru terhadap kebijakan moneter atau prospek ekonomi The Fed. Namun, komentar tersebut mengindikasikan bahwa para pejabat The Fed tetap khawatir agar tidak kehilangan kemajuan yang telah dicapai terhadap inflasi dan akan mengambil keputusan berdasarkan data yang masuk. Powell kembali menekankan bahwa menurunkan suku bunga terlalu cepat beresiko kalah dalam melawan inflasi dan kemungkinan harus menaikkan suku bunga lebih lanjut. Sementara menunggu terlalu lama dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi. Bank Investasi Morgan Stanley memutus hubungan kerja terhadap 9% karyawan di unit bisnis manajemen asetnya di China. PHK dilakukan karena pasar saham China sedang merosot. Hal itu turut mengurangi prospek sektor dana sekitar Rp3,8 triliun atau sekitar Rp59.736,57 triliun. Menurut beberapa sumber, Morgan Stanley Investment Management China mulai mengurangi jumlah karyawannya pada Desember silam. Setidaknya ada 15 karyawan yang dirumahkan. Ini adalah pertama kalinya Morgan Stanley melakukan PHK terhadap karyawan di unit dana China
sejak membeli 36% saham mitra lokalnya dengan harga sekitar 54 juta dolar Amerika Serikat atau 848,3 miliar rupiah pada 2023. Sayangnya pihak Morgan Stanley masih belum memberikan tanggapannya mengenai berita PHK ini. PHK ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan global, termasuk JP Morgan dan BlackRock di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini. Hal ini juga seiring dengan kelesuan ekonomi yang berlarut-larut yang menghantam pasar-pasar di negeri tirai bambu.